Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semua. Pada pertemuan keempat ini kita akan membahas tentang determinan dari matriks. Adapun pokok bahasan yang akan kita pelajari yaitu yang pertama definisi dari determinan, kemudian menghitung determinan menurut definisinya, kemudian menghitung determinan dengan reduksi baris, lanjut menghitung determinan dengan ekspansi kofaktor, kemudian menghitung sifat-sifat determinan, dan terakhir menentukan inverse dengan menggunakan kofaktor. Kita masuk pada bahasan yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan determinan. Determinan itu adalah misalkan A itu adalah suatu matriks bujuk sangkar, fungsi determinan merupakan jumlah semua hasil kali elementer bertanda dari A. Nah, notasinya seperti ini. Determinan A atau mutlak dari A. Ini untuk matriks dengan ordo yang rendah, yaitu matriks berordo 2x2 dan 3x3. Cara kita menghitungnya adalah seperti ini, menurut panah ya. Untuk matriks 2x2 yaitu A11 dikali dengan A22 dikurang A12 dikali dengan A21. Sedangkan untuk matriks berukuran 3x3, nah langkah kita adalah tambahkan dulu entry kolom pertama dan entry kolom kedua itu di sini. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan memperhatikan tanda panahnya. Berarti ini A11 dikali A22 dikali A33 ditambah A12 tambah A23 ditambah dengan A31 lanjut A13 tambah A21 dikali dengan A32. Sedangkan yang arah ke kiri ini dia adalah kurang, yaitu A13 dikali A22 dikurang A31. Kemudian A11 dikali A23 dikurang A32. Kemudian dikurang A12, A21 dikali dengan A33. Ikuti, panahnya yang ini ke kanan adalah positif, sedangkan ke kiri adalah negatif. Nah, ini contohnya, misalkan M itu adalah matriks 2x2, yang mana dia itu entry-nya 3, 1, 4, min 2. Berarti determinan dari M itu adalah berapa? 3 dikali min 2 dikurang 1 dikali 4. Dapatnya adalah ini min 10. Sedangkan untuk matriks berukuran 3x3, berarti 2 kolom pertama kita tambahkan, berarti di sini 3, 1, 4, 2, 2, 4. Kita hitung yang ke kanan positif, berarti 3 kali 2 dikali 5. Kemudian 2 dikali 3 dikali 4. Kemudian ditambah 2 kali 1 dikali 4. Nah, itu yang ke kanan. Kita lanjut lagi yang arah kiri, berarti ini dikurang. Itu 2 kali 2 kali 4. Dikurang 3 dikali 3 dikali 4. Ini terakhir 2 dikali 1 dikali 5. Ini yang arah positif, ini yang negatif. Kita peroleh hasilnya seperti ini. Nah, kemudian kita lihat bagaimana cara menghitung determinan dengan menggunakan reduksi baris. Ada beberapa sifat ketika kita melaksanakan reduksi baris pada suatu matriks, yaitu seperti ini. Nah, jika B adalah matriks yang diperoleh ketika suatu baris atau satu kolom A dikalikan dengan suatu skalar K, maka determinan B itu adalah K dikali determinan A. Kemudian, kalau B itu adalah matriks yang diperoleh ketika dipertukarkan antara dua baris atau dua kolom, maka determinan B adalah min determinan A. Selanjutnya, jika B adalah matriks yang diperoleh ketika kelipatan dari satu baris ditambahkan kepada baris yang lain, itu sama halnya dengan kolom ya, dan maka determinannya itu tidak berubah, itu determinan A sama dengan determinan B. Nah, ada satu teorema yang menyatakan kalau matriks itu adalah matriks segitiga atau merupakan matriks diagonal, maka
determinannya itu adalah perkalian dari entry-entry diagonalnya, yaitu di sini ada A11 dikali A22 dikali dengan ANN. Nah, dengan landasannya tadilah kita peroleh cara untuk menentukan determinan dari suatu matriks menggunakan reduksi baris. Misalkan di sini adalah A, matriksnya seperti ini. Lanjut, bagaimana cara kita menentukannya? Ingat ya, suatu matriks itu ketika kita melakukan operasi baris elementer, maka elemen tak nol pertamanya itu adalah 1. Kita lihat di sini. Pada baris pertama adalah 0. Jadi ini harus adalah dia 1. Bagaimana caranya? Kita bertukarkan antara baris kedua dengan baris ke-1. Ingat tadi, menurut sifatnya, ketika dua baris dipertukarkan, maka determinannya adalah negatif. Makanya di sini ditambahkan negatif. Setelah kemudian, nah tadi dikatakan kalau 3 ini kan dia harusnya 1. Nah, bagaimana? Determinan B itu jadinya adalah K determinan A. Berarti 3 dikali dengan 1. Artinya 3 ini kita keluarkan. Jadinya di sini 1 min 2, 3. Sedangkan 3-nya sudah konstanta yang di luar. Lanjut. Nah, maka kita selanjutnya ini haruslah 0. Sama dengan operasi baris sebelumnya ya. Bagaimana caranya? Itu min 2 dikali 1 ditambah 2. Kita perolehlah barisnya ketiganya seperti ini. Ingat, determinannya ketika kelipatan suatu baris ditambahkan pada baris yang lain, determinannya tetap. Nah, apa langkah selanjutnya? Yang 10 ini lagi ya. 10 ini juga harusnya adalah 0. Kita lakukan dengan cara yang sama seperti tadi. Kemudian, nah ini kan harusnya dia adalah 1, sedangkan di sini min 55, sehingga min 55 ini kita keluarkan. Jadilah dia sudah 1, 1, 1. Berapa determinannya? Min 3 dikali min 55, sedangkan matriks diagonal atau matriks segitiga atas, determinannya adalah perkalian dari elemen diagonal-diagonalnya. Berarti di sini 1 dikali 1 dikali 1. Jadi ini min 3 dikali min 55 dikali 1. Sama dengan 165. Selanjutnya, kita lihat cara menghitung determinan dengan menggunakan kofaktor. Sebelum lanjut, kita pelajari dulu tentang minor dan kofaktor. Apa itu yang dimaksud dengan minor? Minor itu adalah determinan matriks A ketika baris GI dan kolom KJ-nya dihapus. Sedangkan kofaktor CIJ itu adalah min 1 pangkat I tambah J dikali dengan MIJ. Misal di sini M13 itu adalah ketika baris pertama kolom ketiganya dihapus. Itu determinan dari ini. Determinan A21, A22, A31, A32. Sedangkan C13-nya itu adalah min 1 pangkat 1 tambah 3 dikali dengan M13 tadi. Nah, sekarang kita coba menghitung minor dan kofaktor baris pertama matriks ini. Baris pertamanya berarti yang ini ya. Berapa dia? Berarti ketika baris pertama dan kolom pertamanya dihapus, matriksnya tinggal 2, 0, 4, 5. Determinannya berapa? Itu 2 kali 5 kurang 0 kali 4, itu 10. Kemudian C11-nya yaitu apa tadi? Min 1 pangkat 1 tambah 1, tambah 1 dikali dengan M11, itu 10. Jadi dapatnya adalah 10. Cara yang sama untuk M12 dan M13. Nah, perhatikan perubahan tanda pada kofaktor itu adalah seperti ini. Positif, negatif, begitu seterus silih berganti. Kenapa bisa demikian? Karena dia adalah min 1 pangkat tempat kedudukan. Untuk di sini kan 1, 1, berarti min 1 pangkat 1 tambah 1. Di sini kan 1, 2, berarti min 1 pangkat 1 tambah 2. Berarti di sini negatif. Begitu seterusnya. Nah, selanjutnya kita cari determinan dengan menggunakan ekspansi kofaktor.
seperti ini ya, ekspansi kofaktor sepanjang baris DI, determinan A itu adalah AI1, CI1 tambah AI2, CI2 ditambah dengan AIN, CIN. Begitu juga untuk kolom. Kita lihat contohnya di sini. Hitunglah determinan A dengan menggunakan ekspansi kofaktor sepanjang baris pertama. Berarti ingat ya, berarti dia A1K1 ditambah C11 ditambah A12 C12 ditambah A13 C13. Nah, sekarang A11 itu 3, sedangkan C11 berarti kolom pertama dan baris pertamanya dihapus, jadinya min 4, 3, 4, min 2. Kita peroleh determinannya berapa? 8 dikurang 12, itu min 4. Sedangkan untuk pangkatnya tadi adalah positif, jadi dia 3 kali min 4. Lanjut, kalau di sini kan baris pertama, kolom kedua yang dihapus, berarti tinggal matriksnya min 2, 3, 5, min 2. Nah, kemudian untuk A12-nya adalah 1. Sedangkan tanda negatifnya itu adalah dari min 1 pangkat 1 tambah 2. Atau min 1 pangkat 3. Makanya di sini adalah negatif. Lanjut, ini berarti A13-nya 0. Kemudian berarti baris pertama dan kolom ketiga dihapus. Entry-nya tinggal min 2, min 4, 5, 4. Nah, kita perolehlah tentu perkalian dengan 0, hasilnya adalah 0. Berarti berapa determinannya? 3 min 4 dikurang 1 dikali min 11. Dapatnya adalah min 1. Selanjutnya, ini adalah ketika kita menentukan determinan dengan menggabungkan dua cara. Yang pertama tadi adalah reduksi baris, yang kedua adalah kofaktor. Boleh seperti itu? Ya, bisa saja. Bagaimana cara langkahnya? Nah, misalkan seperti ini. Determinan A. Ingat tadi ya, ketika kita entry-nya itu adalah 0, maka kita kalikan dengan 0, dia hasilnya adalah 0. Jadi, cara kita atau langkah kita adalah dengan menjadikan ini elemennya 0. Di sini kan yang satu ada di baris kedua. Dengan memanfaatkan satu di baris kedua ini, kita nolkan 3 di baris pertama, 2 baris ketiga, dan 3 di baris keempat. Kita perolehlah hasilnya seperti ini. Ingat ya, ketika kelipatan suatu baris ditambahkan pada baris yang lain, maka determinannya tetap, tapi dia tidak mengubah nilai determinan. Nah, karena ini 0, kita lihat ya ekspansi kofaktor sepanjang kolom pertama. Ini 0, ini 0, ini 0. Sedangkan yang ada elemen tak 0 cuma ini, 1. Berarti yang kita pertimbangkan ini kan cuma yang satu ini, yaitu baris kedua kolom pertama. Jadi, berapa entry-nya? Min 1, 1, 3, 0, 3, 3, 1, 8, 0. Nilai min ini kan dari apa? Min 1 pangkat, karena dia baris kedua kolom ke 1, berarti pangkat 2 tambah 1. Atau min 1 pangkat 3, hasilnya adalah negatif. Nah, kemudian langkah yang sama seperti tadi, kita nolkan lagi yang satu ini. Sehingga kita peroleh matriksnya adalah yang ini. Nah, setelah seperti ini tentu yang diperhitungkan cuman entry yang tak nol, itu di sini adalah min 1. Sehingga apa? Min dikali min 1. Nah, berarti ini ekspansi kofaktor ya sepanjang kolom pertama di sini, berarti tinggal untuk yang A11 kali C11-nya itu berapa? Min 1 dikali 3, 3, 9, 3. Seperti ini. Jadi dapatlah nilai determinannya min 18. Ada beberapa sifat determinan yang umum, yaitu yang pertama ketika satu determinan itu ketika satu A itu ditransposkan maka determinannya tetap. Kemudian sifat yang kedua ini yang tadi ya, jika matriks B adalah hasil dari matriks A dengan menukarkan dua baris sebarang, maka determinannya itu menjadi negatif, atau determinan B sama dengan min determinan A. Nah, ini contohnya. Kemudian
Jika matriks itu diperoleh dari matriks A dengan mengalihkan bilangan real K dengan satu baris atau kolom dari matriks A, berarti determinan B-nya itu adalah K dikali determinan A. Kemudian, nah ini, kalau matriks B itu diperoleh dengan mengalihkan satu baris dari atau kolom dari A dengan bilangan sebarang, kemudian menambahkannya ke baris atau kolom yang lain, maka determinannya tetap. Sifat yang kelima, kalau ada dua baris itu yang intinya sama atau dua kolom yang intinya sama, maka determinannya adalah 0. Sama juga ketika suatu matriks terdiri dari satu barisnya yang 0 atau satu kolom yang intinya semua adalah 0, maka determinannya juga 0. Kemudian, jika ada dua baris atau dua kolom itu yang proporsional, maka determinannya juga 0. Contohnya di sini. Ini 1, min 2, 7. Nah, tapi kita perhatikan apa? Kolom pertama ini dia berapa? 1, min 4, 2. Ini min 2, 8, min 4. Berarti ini kolom kedua merupakan 2 kali dari kolom pertama. Min 2 kali 1, min 2. Min 2 kali min 4, 8. Min 2 kali 2, min 4. Karena dia merupakan perkalian atau proporsional seperti ini, maka determinan A-nya adalah 0. Ini yang tadi kita bahas ya. Ketika suatu matriks itu adalah matriks segitiga atas atau bawah dan matriks diagonal, maka determinannya itu adalah hasil kali dari entry-entry diagonalnya. Kemudian, kalau AB itu adalah masih wujud sangka dengan ukuran yang sama, maka determinan dari A dikali B itu sama dengan determinan A dikali determinan B. Terakhir, jika matriks A itu invertible atau dapat dibalik, maka determinan A inverse itu sama dengan 1 per determinan A. Nah, kemudian bagaimana cara kita mencari inverse matriks dengan menggunakan kofaktor? Caranya adalah ini. A inverse itu adalah 1 per determinan A dikali dengan A join A. Apa itu A join A? A join A itu adalah kofaktor dari A yang ditransposkan. Contohnya seperti ini, ada matriks A berukuran 3 kali 3. Kita cari dulu kofaktor dari A, yaitu mulai dari C11, C12, C13, sampai nanti dengan C33. Kemudian setelah kita peroleh, berarti ini adalah kofaktor dari A-nya. Bagaimana dengan A join? A join-nya itu adalah matriks kofaktor ini yang ditransposkan. Berarti ini adalah matriks A join dari matriks A. Sedangkan A inverse itu adalah 1 per determinannya dikalikan dengan A join A. Di sini determinannya adalah 64, berarti dikalikan dengan A join yang tadi. Tinggal dikalikan ke dalam atau dikalikan dengan skalar 1 per 64. Oke, demikianlah. Semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.